Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Kusumo Ayu dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan membahas tentang identitas nasional. Pengertian identitas nasional. Identitas sendiri memiliki arti sebagai ciri yang dimiliki oleh setiap pihak, yang dimaksud sebagai suatu pembeda atau pembanding dengan pihak yang lain. Nasional berasal dari kata nation yang memiliki arti bangsa, menunjukkan kesatuan komunitas, sosial kultur tertentu yang memiliki semangat, cita-cita, tujuan, serta ideologi bersama. Nasional atau nasionalisme memiliki arti suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan, yakni suatu paham yang memberi ilham kepada sebagian terbesar penduduk dan mewajibkan dirinya untuk diilhami segenap anggotanya. Nasionalisme menyatakan bahwa negara kebangsaan adalah cita dan satunya bentuk sah dari organisasi politik, dan bahwa bangsa adalah sumber daripada semua tenaga kebudayaan kreatif dan kesejahteraan ekonomi. Istilah identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofi membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Jadi, identitas nasional adalah sebuah kesatuan yang terikat dengan wilayah dan selalu memiliki wilayah, kesamaan sejarah, sistem hukum atau perundang-undang, hak dan kewajiban, serta pembagi kerja berdasarkan profesinya. Kemudian, identitas nasional sebagai karakter Indonesia. Identitas nasional bersifat buatan dan sekunder. Bersifat buatan karena identitas nasional dibuat, dibentuk, dan disepakati oleh warga negara bangsa sebagai identitas mereka. Bersifat sekunder karena identitas nasional lahir setelah adanya identitas kesukuan kebangsaan yang dimiliki oleh warga negara. Adapun unsur-unsur pembentuk identitas tersebut. Kemudian yang ketiga ada kebudayaan. Kebudayaan adalah pengetahuan manusia yang digunakan sebagai makhluk sosial dalam memahami atau menafsirkan lingkungannya yang dihadapinya. Dan yang terakhir ada bahasa. Bahasa merupakan unsur pendukung identitas sebagai media interaksi antar sesama manusia. Kemudian ada ciri-ciri identitas nasional. Yang pertama ada bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua ada bendera negara, yaitu Sang Merah Putih. Yang ketiga ada lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Yang keempat ada lambang negara, yaitu Pancasila. Yang kelima ada semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima ada dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Yang ketujuh, konstitusi atau hukum dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedelapan, ada bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu berkedaulatan rakyat. Yang kesembilan, ada konsepsi wawasan Nusantara. Dan yang terakhir, ke-10, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Bagaimana sifat identitas nasional? Identitas nasional merupakan jati diri bangsa yang bersifat dinamis dan khas yang menjadi pandangan hidup dalam mencapai cita-cita dan tujuan hidup bersama. Pada era globalisasi ini, eksistensi bangsa-bangsa di dunia sedang dihadapkan oleh tantangan yang sangat kuat dari kekuatan internasional, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Apabila bangsa yang tidak mempunyai atau tidak mampu mempertahankan identitas nasional yang menjadi kepribadiannya, maka bangsa tersebut akan mudah goyah dan terombang-ambing oleh tantangan zaman. Bangsa yang tidak mampu mempertahankan identitas nasional akan menjadi kacau, bimbang, dan kesulitan dalam mencapai cita-cita dan tujuan hidup bersama. Kondisi suatu bangsa yang sedemikian rupa sudah tentu merupakan hal yang mudah bagi bangsa lain yang lebih kuat untuk menguasai, bahkan untuk menghancurkan bangsa yang lemah tersebut. Oleh karena itu, identitas nasional sangat mutlak diperlukan supaya suatu bangsa dapat mempertahankan eksistensi diri dan mencapai hal-hal yang menjadi cita-cita dan tujuan hidup bersama. Faktor-faktor pendukung kelahiran identitas nasional. Kelahiran suatu identitas nasional dari suatu bangsa memiliki sejarah dalam kelahirannya sendiri.
yang sangat terkesan hingga akan dikenang terus sampai akhir kehidupan bagi penerus bangsa atau anak cucu pewaris bangsa hingga generasi yang paling akhir. Faktor persamaan, turunan, bahasa, daerah, kesatuan politik, adat istiadat dan tradisi, atau persamaan agama. Akan tetapi, teranglah bahwa tiada satupun di antara faktor-faktor ini bersifat hakiki untuk menentukan adat istiadatnya atau merumuskan bahwa mereka harus seketurunan. Kemudian ada unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Yang pertama ada pola perilaku. Yang dimaksud adalah budaya atau kebiasaan di tengah masyarakat yang merupakan bukti bahwa Indonesia kearifan lokal yang sangat luhur serta mulia sifatnya. Yang kedua ada lambang-lambang. Lambang-lambang yang mempunyai fungsi aksentuasi terhadap tujuan negara yang diimplementasikan oleh bendera, lagu kebangsaan, dan bahasa yang tentunya saja dilindungi oleh undang-undang. Yang ketiga, alat-alat perlengkapan. Ini berfungsi sebagai faktor produksi atau alat perubahan baik dimensi ekonomi maupun budaya sekaligus berkaitan tentang sosial, semisal tempat beribadah atau alat transportasi. Yang keempat, tujuan yang ingin dicapai. Ini juga berfungsi dari tujuan yang bersifat dinamis, di antaranya seperti budaya unggul karena sebagai yang didiami sebuah bangsa dijamin kesejahteraannya. Bagaimana karakteristik identitas nasional? Dalam karakteristik nasional, Indonesia ini terdiri dari beberapa konsep, yaitu cultural unity dan political unity. Maka, identitas juga terdiri dari dua, yaitu identitas suku kebangsaan dan kebangsaan khususnya di Indonesia ini. Setiap identitas memiliki ciri khas tersendiri. Berikut adalah penjelasan tentang cultural unity dan political unity. Identitas cultural unity atau identitas kesukubangsaan merujuk pada bangsa dalam pengertian kebudayaan atau bangsa dalam arti sosiologis antropologis. Identitas kesukubangsaan disatukan oleh adanya kesamaan ras, suku, agama, adat, dan budaya, keturunan, dan daerah asal. Unsur-unsur ini menjadi identitas kelompok bangsa sekaligus identitas suatu bangsa keragamannya yang membuat bangsa Indonesia itu sendiri berbeda dan dapat dibedakan dengan bahasa yang lainnya. Identitas yang memiliki oleh sebuah cultural unity kurang lebih bersifat askriptif atau sudah ada sejak lahir, bersifat alamiah. Identitas kesukubangsaan dapat diketahui dari sisi budaya orang yang bersangkutan. Kemudian identitas political unity atau identitas kebangsaan. Identitas ini merujuk pada bangsa dalam pengertian politik, yaitu bangsa dan negara. Kesamaan primordial dapat saja menciptakan bangsa tersebut untuk bernegara. Namun dewasa ini negara yang relatif homogen hanya terdiri dari suatu bangsa tidak banyak terjadi. Negara baru perlu menciptakan identitas yang baru pula untuk kebangsaannya yang disebut sebagai identitas nasional. Kemudian identitas nasional ditinjau dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa sebagai pengenalan dan penjelas kepribadian dari suatu negara ke negara lain. Adapun identitas nasional Indonesia dapat dirumuskan pembidangannya dalam 3 bidang sebagai berikut. Yang pertama, identitas fundamental, yakni Pancasila sebagai filsafat bangsa, hukum dasar, pandangan hidup, etika politik, dan paradigma pembangunan. Yang kedua, ada identitas instrumental yang meliputi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, Garuda Pancasila sebagai lambang negara, Sangsaka Merah Putih sebagai bendera negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara, dan Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Kemudian yang ketiga, identitas alamiah yang meliputi Indonesia sebagai negara kepulauan dan kemajuan terhadap sukunya, budayanya, dan agamanya. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang identitas nasional dalam bab 15 yang sudah mendapatkan amandemen atau perubahan sebanyak 2 kali. Bab 15 ini memiliki 5 pasal yang mengatur simbol jati diri bangsa.
Pasal-pasal tersebut membahas tentang bendera, bahasa dan lembaga negara serta lagu kebangsaan yang terdiri dari pasal 35, 36, 36A, 36B, dan 36C. Adapun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Undang-undang ini disahkan pada tanggal 9 Juli 2009. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ini secara umum memiliki 9 bab dan 74 pasal yang pada pokoknya mengatur tentang praktik penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Berikut adalah ketentuan-ketentuan pidananya. Setidaknya ada 3 hal tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 ini. Yang pertama adalah memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Kesimpulannya adalah, identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa sebagai pembeda antara negara satu dengan negara yang lain. Identitas nasional yang menunjukkan jati diri Indonesia. Penerapan tentang identitas nasional harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau sekelompok. Implementasi identitas nasional senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh. Implementasi identitas nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara cukup cakup kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan harus tercermin dalam pola pikir, sikap, dan pola tindak senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia di atas kepentingan pribadi. Sekian video dari saya membahas tentang identitas nasional di negara Indonesia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.